A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, jumpa kembali dengan kajian-kajian Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, kali ini saya akan membahas soal parameter atau barometer orang-orang mukmin dalam sudut pandang Al-Quran. Karena kalau kita ingin menilai diri kita nggak perlu menilai orang lain, tapi kita ingin menilai diri kita. Apakah kita sudah mukmin atau belum? Apakah parameternya? Dan parameter ini tentunya sudah ditetapkan oleh Al-Quran. Kita lihat ayat-ayat Al-Quran tentang sifat-sifat orang mukmin. Tentunya banyak sekali sifat-sifat orang mukmin, namun dalam kesempatan kali ini sebagian yang saya akan sebutkan. Salah satu contohnya sifat daripada orang mukmin adalah ketika Allah disebutkan, maka hati orang-orang mukmin itu jadi wajilat, jadi mereka jadi gentar, jadi takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, maka keimanan mereka menjadi bertambah dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita dengarkan surat Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Kemudian berikutnya, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang ketika sholat mereka sangat khusyuk. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sudah sukses, aflaha yuflihu artinya sukses orang-orang mukmin yang sholatnya itu khusyuk. Dan ini masalah khusyuk ini perlu pembahasan sendiri, insyaallah dalam sesi berikutnya saya akan bahas apa arti daripada khusyuk dalam sholat itu. Kemudian salah satu sifat dari orang mukmin itu adalah mereka berpaling dari perkataan dan perbuatan yang laghu, yang sia-sia. Tidak ada keuntungannya baik untuk dunia maupun akhirat. Itu mereka menjauh daripada kesia-siaan. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dan berikutnya salah satu tanda dan sifat orang mukmin adalah setiap tahun mereka membayarkan zakat. Jadi kalau orang yang tidak membayarkan zakat, nah itu diragukan keimanannya. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. Berikutnya adalah ini yang sangat penting, tidak kalah pentingnya, yaitu mereka menjaga kesuciannya. Atau kalau bahasa kasarnya itu mereka menjaga kemaluannya, baik perempuan maupun laki. Walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka memiliki iffah, memiliki kesucian, menahan diri daripada melampiaskan syahwatnya, syahwat biologisnya di luar jalur yang syar'i. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan sifat berikutnya adalah mereka ini orang-orang yang amanah. Mereka menjaga amanah dan ketika berjanji mereka selalu menepati janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Sifat berikutnya adalah mereka selalu menjaga
sholatnya. Mereka menjaga sholat 5 waktu. Mereka tidak membiarkan sholat 5 waktunya itu lepas begitu saja. Mereka menjaga agar mereka selalu hadir di saat-saat Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka untuk menunaikan sholat. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka inilah orang-orang yang al-warithun, orang-orang yang nanti akan mewarisi apa? Mewarisi Firdaus, Jannatul Firdaus. Hum fiha khalidun. Mereka akan abadi di Jannatul Firdaus. Alangkah senangnya, alangkah bahagianya apabila kelak kita menjadi golongan orang-orang yang beriman yang mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Kemudian di malam-malam hari orang yang mukmin itu dia tidak tidur terus, tapi ada waktunya di malam hari mereka bangun, mereka yad'una rabbahum, mereka memohon kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan juga toma. Toma itu sangat penuh harap terhadap rahmat Allah. Mereka ingin sekali toma kepada rahmat Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka ini dijauhkan dari kepelitan, dari pelit, melainkan mereka yunfik, memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari apa-apa yang telah Allah berikan rizki daripada mereka. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Kemudian orang-orang mukmin adalah kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan juga kitab-kitab samawi yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, entah itu Taurat, Injil, Zabur. Mereka mengimani kitab-kitab itu, wa rusulih, dan juga mengimani para rasul. Bukan hanya mengimani Nabi Muhammad, tapi mengimani rusul-rusul, para rasul sebelumnya. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Kemudian sifat orang mukmin adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tatma'in qulubuhum. Hati mereka jadi tenang bidzikrillah, dengan zikir, dengan mengingat kepada Allah. Dan ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah tatmainnul qulub, jiwa akan menjadi tenang. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang memiliki kekuatan, yang memiliki segalanya, maka hati seorang mukmin akan menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian karakter dan sifat yang tidak kalah penting adalah orang-orang mukmin itu tidak suka menggunjing dan tidak suka berprasangka buruk terhadap saudaranya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ismun. Karena berprasangka buruk itu adalah perbuatan yang terhitung sebagai dosa. Wala tajassasu, dan juga orang mukmin tidak suka tajassus, mencari-cari tahu keburukan aib orang lain. Tajassus itu mencari tahu, intelijen, mencari aib orang-orang lain, ingin tahu. Wala yaktab ba'dukum ba'do, dan tidak suka menggunjing antara satu dengan yang lain. Dan karakter
tidak kalah penting daripada orang mukmin adalah wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka ini suka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau melihat kemungkaran, mereka berupaya mencegah. Apabila mampu mencegah dengan tangan, akan dicegah dengan tangan, maksudnya dengan kekuatan. Apabila tidak mampu dengan tangan, maka mencegahnya dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan lisan, setidaknya di hati mereka tidak suka dengan kemungkaran. Ikhwan wa akhwati sekalian, semoga ayat-ayat yang kita bacakan ini menjadi masukan buat kita, sehingga kita lebih tahu apa barometer dan parameter seorang mukmin. Semoga kita digolongkan sebagai orang mukmin kelak dan mewarisi surga Firdaus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.